Teman-teman, sahabat seperjalanan, segala puji dan syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa lagi dalam doa Taise kali ini. Di masa Natal ini, kelahiran Yesus telah memberikan inspirasi tentang solidaritas terhadap sesama manusia. Marilah kita menambah semangat itu dengan doa Taise hari ini. Teman-teman sahabat seperjalanan, pada Minggu 5 Oktober tahun 1986, Yohanes Paulus II berkunjung ke kota Taise. Kota Taise adalah kota asal dimulainya doa Taise ini. Santo Yohanes Paulus II berbicara kepada kaum muda yang berada di sana. Yohanes Paulus II berkata, "Kaum muda yang terkasih, untuk mengabarkan kepada dunia berita sukacita Injil, gereja memerlukan semangat muda dan kemurahan hati kalian. Kalian tahu bahwa mungkin saja ada di antara para orang tua kalian, setelah melalui perjalanan kehidupan dan cobaan yang begitu sulit, jatuh ke dalam jerat kekuatan, ketakutan, dan kelesuhan. Melemahnya dinamisme, tanda dari setiap panggilan Kristiani. Hal ini bisa juga dikarenakan lembaga-lembaga yang karena rutinitasnya atau segala bentuk kekurangan dari anggotanya tidak cukup mampu untuk menyampaikan pesan Injil. Karena inilah, gereja membutuhkan kesaksian akan harapan dan tekad kalian, agar dapat memenuhi pelayanan misinya secara lebih baik. Marilah, bersama kami, para frater dan romo dari Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II, kita menyiapkan hati dalam ibadah kita hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, karena perbuatan-perbuatannya yang mengagumkan. Haleluya. 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 Dengan kuasa dan kekuatannya sendiri, Ia telah mendapat kemenangan. Haleluya. 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 Tuhan mewartakan kemenangannya. Ia menyatakan keadilannya kepada bangsa-bangsa. Haleluya. 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 Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya kepada Israel umat-Nya. Haleluya. 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 Semua bangsa di seluruh bumi telah melihat kemenangan Allah kita. Haleluya. 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 Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Tuhan dengan nyanyian dan sorak gembira. Haleluya. 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 Nyanyikan pujian bagi Tuhan dengan memetik kecapi. Haleluya. 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 Tiuplah trompet dan sangkakala, bersoraklah bagi Tuhan Raja kita. Haleluya. 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 Haleluya.
Bergemuruhlah hai laut dan semua isinya, bumi dan semua yang mendiaminya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan bukit-bukit bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bangsa-bangsa akan dihakiminya dengan adil dan benar. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lainnya, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para teman seperjalanan yang terkasih, kami, saya, Romo, Uut, dan para frater mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Natal tidak pernah lewat ya, karena Natal artinya kelahiran. Setiap kali kita lahir kembali, setiap kali kita menemukan inspirasi, setiap kali kita bangun dari keterpurukan hidup kita, itulah Natal. Kita dilahirkan kembali. Dan tahun baru ini kita awali dengan doa yang indah yang sudah dibawakan oleh para frater, doa dengan nada, doa dengan nyanyian ya. Santo Agustinus itu pernah menulis, bernyanyi baik itu berdoa 2 kali. Main musik baik itu berdoa 6 kali. Nah,
karena ini musiknya bagus-bagus ini. Maka kalau berdoa baik diiringi dengan musik, wah itu doanya luar biasa. Karena memang yang namanya nada itu membantu perasaan dan pikiran kita sampai kepada yang ilahi. Maka tidak pernah ada satu budaya yang tidak melibatkan musik nada dalam upacara, dalam ritual mereka. Maka inilah yang mau kita buat melalui program kali ini, berdoa dengan nada. Persis itu juga yang dibuat oleh Bruder Roger Schultz di kampung Teze. Teze, terre dalam bahasa Perancisnya, itu artinya heninglah kalian. Nah ini, Teze, heninglah kalian. Karena tanpa keheningan, kita tidak bisa berjumpa dengan kanak-kanak Yesus seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, permenungan dalam kesempatan kali ini. Kalau kita renungkan Injil hari ini, kita bisa menghayati perayaan Natal. Ada 2 level perayaan Natal. Level pertama itu level yang gemerlap, level yang hingar-bingar, level yang penuh dengan kesibukan. Nah, ini biasanya diisi dengan lagu Jingle Bell, lagu We Wish You Merry Christmas, lagu apa tuh yang bahasa Spanyol, Frater Brian? Iya, itu dia, ahli bahasa Spanyol beliau, maka langsung tahu Felix Navidad ya. Itu level pertama tuh, lagu-lagunya diisi dengan itu. Lalu apa yang kita lihat, yang kita dengarkan lagu-lagu, yang kita lihat apa? Yang kita lihat pohon Natal ya kan, lalu lampu kelap-kelip, lalu apalagi kado, apalagi ya hiasan Natal ya. Rumbai ya, itu dia. Rumbai ya. Itu level pertama perayaan Natal. Saya tidak mengatakan itu jelek, tidak. Maka saya katakan itu level pertama. Di sini pun ada maknanya, ada sukacita di situ. Ada harapan di situ, ada terang di situ. Ada tukar kado. Kado itu artinya sesuatu yang gratis diberikan. Seperti Allah memberikan dengan cuma-cuma, kita juga memberikan dengan cuma-cuma. Nah ini, ada Sinterklas juga. Sinterklas punya makna, mau punya. Respek pada yang sudah lanjut usia. Nah, ya kan? Jadi orang tua pun dilibatkan di situ. Jadi Natal itu adalah perayaan yang penuh sukacita, penuh harapan, ya. Ada respek antar usia, anak-anak ikut, orang lanjut usia ikut. Tapi ingat ini tahap pertama, level pertama. Hendaknya mengantar kita ke level kedua perayaan Natal sesuai dengan bacaan Injil hari ini, yaitu level yang penuh dengan keheningan. Maka lagunya tidak lagi Jingle Bell, Felix Navidad, tapi Malam Kudus. Nah beda kan? Sunyi senyap. Nah itu. Kalaupun mau lebih meriah ya, Gembala pergilah cepat-cepat. Ya, asal jangan dipakai untuk lagu pembuka. Karena itu seperti nyuruh romonya, cepat selesai romo. Nah jangan. Nah ini level kedua. Lebih hening, lebih senyap. Dan kalau kita lihat Injil hari ini juga Natal, aslinya terjadi di malam hari, penuh dengan kegelapan. Apa yang kita ingat kalau ada kata kegelapan? Kita ingat alam semesta sebelum diciptakan. Gelap, kosong, dan tak berbentuk. Nah itu. Jadi lihat bagaimana Yesus lahir dalam suasana chaos ketika semesta masih gelap. Dengan kata lain, kita tidak punya alasan mengatakan Tuhan tidak menyertaiku. No. Dalam kegelapan malam, dalam kekeosan, dalam kehidupan yang seolah-olah nggak punya bentuk, Tuhan tetap mau lahir di sana. Ini level yang paling dalam perayaan Natal, penuh keheningan, ya kan? Untuk bisa apa? Seperti para gembala, untuk bisa mendengar dan melihat apa yang disampaikan para malaikat. Ketika kita lahir, ya, kita tidak langsung ngomong. Coba di antara para frater sini, tunjuk tangan. Siapa yang lahir langsung bisa manggil papa mamanya. Itu bisa lari papa mamanya. Ih, udah bisa ngomong, siapa yang ngajarin, ya kan? Kita lahir menangis. Oh. Menangis. Menangis itu biasanya ada tangisan gembira, ada tangisan sukacita. Yesus pun seperti itu. Dia mau lahir seperti kita. Tidak bisa bicara, perlu dididik oleh orang tuanya. Bayangkan, Allah pencipta merendahkan diri sedemikian rupa
mempercayakan hidupnya pada orang tua. Nah, ini dengan kata lain semua pesan ini mau mengatakan kita tidak punya satupun alasan untuk mengatakan Tuhan tidak ada bersamaku. No. Kelahiran Tuhan yang kita kenangkan dalam perayaan Natal, misteri inkarnasi Allah menjadi manusia, mau mengatakan Dia Allah menyertai kita dalam situasi apapun, dalam situasi duka dan juga suka. Dan ingat, malam juga melambangkan kematian. Kain lampin melambangkan juga kain kafan. Maka betul apa yang dikatakan seorang penyair dari Inggris ketika menceritakan kisah 3 raja. Di ending puisinya, penyair itu meletakkan satu pertanyaan dalam mulut salah satu 3 majus. Apa yang telah kami saksikan? Kelahiran atau kematian? Persis ini yang kita renungkan, kita terima dari bacaan Injil Lukas pada ibadat Taizé saat ini. Yesus yang lahir, juga Yesus yang mati untuk kita. Dia dibungkus kain lampin, dia dilahirkan pada malam hari, membawa kita untuk teringat penyalipan. Ketika Yesus wafat di salib, kita ingat dunia menjadi gelap. Yesus diturunkan, dibungkus dengan kain kafan. Tetapi tidak berhenti di situ. Seperti halnya para gembala menerima kabar sukacita dari malaikat. Demikian juga kematian Yesus akan ditutup dengan kebangkitannya yang juga diwartakan oleh para malaikat. Nah, jadi lengkap ya, Yesus lahir untuk kita, Yesus wafat untuk kita, supaya dia bangkit sehingga kita jadi serupa dengan dia. Nah, inilah pesan Natal, permenungan Natal untuk kita, maka mari kita lanjutkan ibadat kita dalam keheningan, diiringi dengan nada-nada dalam doa, sehingga dengan berkat dan bantuan Roh Kudus, kita mengalami kembali kelahiran di tahun ini bersama Yesus. Menapaki tahun 2022, kita tidak sendirian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul. God leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy
Ya Yesus Kristus yang telah lahir dalam kesederhanaan untuk meninggikan mereka yang rendah hati. Engkau hidup di antara kami, menyembuhkan yang luka, menyatakan kabar gembira kepada orang miskin dan membebaskan para tahanan. Berikanlah kami rahmat, kedamaian dalam kehidupan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus, Engkau lembut hati dan pengampun. Engkau membawakan segala sesuatu yang melebihi apa yang kami tanggung. Yesus, yang lembut dan rendah hati, Engkau memanggil semua orang yang letih dan lesu, serta berbeban berat. Berikanlah kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau datang untuk melepaskan setiap rantai yang membelenggu, sahabat bagi orang papa, makanan bagi hati yang lapar. Berikanlah kami kerendahan hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita doakan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Bapa yang penuh cinta, Engkau telah menganugerahi kami janji akan penghiburan ketika berduka, janji akan kekuatan ketika kami lemah. Ubahlah penolakan kami, sehingga kami bisa menikmati janji-Mu dan hidup dalam damai, sukacita bersama-Mu setiap hari. Marilah kita akhiri ibadah hari ini dengan memohon berkat. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.